Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rifki Permana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Mata kuliah saya pemerintahan desa kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester. Soalnya itu ada 4 ya guys. Yang pertama itu tujuan pengaturan desa melalui peraturan perundang-undangan, di mana pasal 18B ayat 2 UUD RI tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk dalam bentuk desa dan desa adat. Tujuannya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di antara lain yaitu pengakuan hukum terhadap eksistensi desa dan asal usulnya, serta memberikan status yang setara dalam sistem pemerintahan nasional. Pemberian kewenangan kepada desa agar dapat mengatur dan mengurus kepentingan warganya sendiri secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat desa agar desa menjadi subjek dalam pembangunan, bukan semata objek dari program pusat. Perlindungan nilai adat dan kearifan lokal agar tradisi dan struktur sosial adat tetap hidup dan berkembang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya dan dana desa yang berbasis kebutuhan lokal. Demokratisasi dengan memperkuat partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan pemilihan langsung kepala desa. Yang kedua, syarat mutlak desa ada dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Agar suatu kesatuan masyarakat hukum adat bisa diakui sebagai desa adat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi yakni yang pertama, masih hidup dan berfungsi. Itu adanya masyarakat hukum adat yang masih eksis dan menjalankan hukum adat secara aktif. Yang kedua yakni wilayah adat yang jelas. Terdapat batas wilayah adat yang ditetapkan secara hukum. Yang ketiga, kelembagaan adat memiliki struktur pemerintahan adat seperti kepala adat atau lembaga adat yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat ini norma dan hukum adat. Terdapat sistem nilai dan norma adat yang ditaati dan masih digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, pengakuan dan penetapan pemerintah daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, bersesuaian dengan prinsip NKRI, tidak bertentangan dengan ideologi, hukum nasional, dan keutuhan negara. Soal nomor 3 nih guys. Kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Desa sebagai subjek pembangunan berarti desa berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayahnya. Hal ini memperkuat posisi desa dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Contoh di desa saya, misalnya di Burneh, pemerintah desa menggunakan dana desa untuk pengembangan pertanian organik dan pelatihan petani muda berdasarkan hasil musyawarah desa. Pembangunan jalan usaha tani dan irigasi kecil dilakukan dengan sistem padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal. Desa juga membentuk BUMDes, badan usaha milik desa, yang mengelola penginapan, wisata lokal, dan hasil kerajinan warga. Hal ini menunjukkan bahwa desa bukan lagi hanya penerima
bantuan, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan berbasis kearifan lokal. Nomor 4, jawaban nomor 4 ya guys. Bentuk pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa ialah upaya desa untuk memperkuat aspek sosial, budaya, dan moral masyarakat guna menciptakan kehidupan yang harmonis, tertib, dan produktif. Bentuk-bentuk pembinaannya diantara lain itu pembinaan keagamaan. Pemerintah desa mendukung kegiatan pengajian rutin, pelatihan dai lokal, peringatan hari besar keagamaan. Kedua, pembinaan sosial dan budaya. Mengadakan pelatihan seni tradisional, rebana, tari gamelan, lomba budaya lokal, dan pelestarian adat. Yang ketiga, pembinaan keamanan dan ketertiban, membangun pos ronda, membentuk tim linmas, dan mengadakan pelatihan penanggulangan bencana. Pembinaan kelembagaan masyarakat, pelatihan organisasi bagi Karang Taruna, PKK, dan RT atau RW agar lebih aktif dalam kegiatan desa. Pembinaan pendidikan dan kesehatan, mengadakan penyuluhan stunting, pelatihan parenting, dan bimbingan belajar anak-anak sekolah. Semua pembinaan ini dilakukan agar desa menjadi masyarakat yang berdaya aman dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itu jawabannya guys. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.